Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat ya. Nah, di sini Bu Guru tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kalian semua untuk bersama-sama melawan COVID-19, yaitu dengan cara yang pertama, rajin-rajinlah mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, jika keluar rumah selalu menggunakan masker. Dan yang ketiga, hindari kerumunan. Oke anak-anak? Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini kalian akan belajar bersama Bu Eka. Kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, setelah mengikuti arahan dari guru, peserta didik diharapkan dapat membaca informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan hutan bakau sisa buk hijau pelindung pantai dengan benar. Yang kedua, setelah membaca, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan hutan bakau dari hasil wawancara dengan baik dan benar. Yang ketiga, melalui penjelasan dari guru, peserta didik dapat melakukan wawancara tentang cara-cara perawatan tumbuhan yang ada di sekitar rumah dengan tepat. Yang keempat, setelah membaca dan mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik dapat menyebutkan unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif dengan tepat dan benar. Yang kelima, setelah menyebutkan, peserta didik dapat menuliskan unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif dengan baik. Yang keenam, melalui penjelasan dari guru, peserta didik dapat membuat karya dekoratif motif tumbuhan dengan indah. Hutan bakau sisa hijau pelindung pantai. Nah, kita akan belajar nih tentang hutan bakau yang disebut dengan sabuk hijau pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau, artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk gelombang tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Jadi anak-anak, manfaat hutan bakau ini salah satunya untuk melindungi garis pantai dari pengikisan oleh gelombang air laut. Jadi anak-anak harus mengetahui hutan bakau ini sangat besar manfaatnya. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama, adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Nah, anak-anak harus mengetahui bahwa untuk merawat hutan bakau ini dilakukan dengan penyiangan dan penyulaman. Kepiting kerap menggigit batang anak-anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan. Paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun, manusia yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Nah, ini
sangat disayangkan sekali anak-anak. Ternyata manusia itu juga banyak yang merusak hutan bakau. Padahal hutan bakau ini sangat bermanfaat bagi manusia, menjaga supaya tidak terjadi erosi. Nah, tadi anak-anak sudah membaca teks bacaan Hutan Bakau Si Sabuk Hijau Pelindung Pantai. Sekarang, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Soal yang pertama, apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Ya, jawabannya mereka dan kawan-kawan ingin mengetahui cara merawat dan melestarikan hutan bakau. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Dayu ingin membuat gambar hiasan dengan bentuk-bentuk tumbuhan. Sekarang kita bantu Dayu yuk untuk membuat gambar dekoratif. Nah, apa ya yang disebut dengan gambar dekoratif? Nah, gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa bentuk motif dengan komposisi warna yang indah. Gambar dekoratif dapat berupa tumbuhan, hewan, dan bahkan manusia yang sudah dimodifikasi sehingga tidak lagi mirip dengan aslinya. Kemudian, fungsi dari gambar dekoratif yaitu sebagai hiasan pada gambar utama sebuah karya seni. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur gambar dekoratif. Unsur-unsur gambar dekoratif dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada garis, yang kedua ada bentuk, dan yang ketiga ada warna. Garis yang digunakan dalam sebuah gambar dekoratif juga bermacam-macam. Di antaranya ada garis horizontal, kemudian ada garis setengah lingkaran, ada garis gelombang, serta ada garis zigzag. Bentuk-bentuk yang digunakan dalam sebuah gambar dekoratif juga bermacam-macam. Di antaranya ada bentuk persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, serta ada bentuk belah ketupat. Warna yang digunakan dalam sebuah gambar dekoratif dapat dibagi menjadi 2, yaitu warna primer dan warna sekunder. Warna primer adalah warna dasar, yaitu merah, kuning, serta biru. Sedangkan warna sekunder adalah warna yang dihasilkan dari campuran 2 warna primer. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sekian.